me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya hadir terus di channel saya, Lucia Sutrisno Light Angel Tarot, yang bukain tarot untuk kalian. Hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Sagittarius, dan ini adalah general reading tentang keuangan, karir, dan bisnis. Thank you. Udah banyak. Thank you. So, ini bukan percintaan, tapi tentu saja sebagai general reading tidak resonate dengan semuanya. Bisa resonate, bisa tidak, karena banyak energi yang terbaca di sini. Oke. Thank you. Masih ada lagi. Jauh. Karena jauh. Oke, saya harus matiin dulu sebentar. Nanti saya sambung lagi ya, karena jatuhnya jauh tuh di sana. Sebentar ya. Sagittarius, balik lagi ya. Belum apa-apa udah jatuhnya jauh, dan ini yang jatuh kartunya Knight of Swords. Oke. Thank you. Oke, sudah ada. Nanti saya buka kartu satu lagi untuk klarifikasi. Oke, kartu pertama kalian ada Knight of Pentacles. Kartu terakhir kalian The Strength. Saya harus lihat keseluruhannya dulu, iya. Oke. Knight of Pentacles. Seperti biasa, kalau kalian sering lihat bacaan tarot, Pentacles itu bicara tentang uang. Oke. So, Knight of Pentacles, sesaat ini kalian sedang berusaha memperbaiki keuangan kalian. Mungkin yang kemarin struggling dengan masalah karir, bukan cuma soal duitnya, tapi juga karir ya, karirnya. Mungkin kalian berada di tempat yang baru sehingga kalian perlu adaptasi dengan lingkungan. Kalau bisnis ini adalah bisnis baru, kalian struggling gimana caranya meningkatkan pendapatan. Kalau yang semata-mata tentang keuangan, kalian berpikir gimana caranya nambah celengan. Ya, kalian struggling dan di masa-masa yang seperti ini, di mana pandemik masih ada, di mana pembatasan-pembatasan masih ada, sehingga sangat sulit mungkin bagi kalian untuk bilang, untuk apa ya? Kok bilang sih? Siapa yang bilang tadi? Untuk, saya suruh bilang, oke. Di masa-masa pandemik ini, ulang ya. Habis kalau ada yang ngomong, saya kan jadi terdistrak ya kan. Ya, di masa-masa pandemik ini kalian susah mencari jalan gimana caranya supaya ini bisa nambah gitu. Bisa nambah penghasilan, bisa nyaman di tempat kerja. Bener gak sih? Nyaman di tempat kerja, iya. Kemudian belum lagi internal konflik ya, internal konflik kalian yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi itu mempengaruhi pekerjaan. Oke, kalau itu yang kalian sedang rasakan pada saat ini, Sagittarius, saya mau bilang sabar aja. Ini memang dibutuhkan keteguhan hati. Ini memang nggak selesai. Kalau ada pun masalah di situ nggak selesai, di bacaan yang ini belum selesai, masih harus nunggu beberapa saat sampai itu selesai. Kapan selesainya kita lihat nanti ya. Kemudian ada Queen of Pentacles yang terbalik. Kalau keuangannya lagi jungkir balik Sagittarius, nggak masalah, nanti juga ada yang
bantu, ada yang datang. Bantu bukan ngasih duit ya. Nggak gitu. Mungkin bantu dalam hal yang lain, misalnya memberi kalian project, job, atau apapun itu yang bisa nambah-nambah cuan. Ya, itu akan ada yang datang di situ. Di bacaan yang ini sih ada yang datang. Walaupun kalian nggak bisa ngarepin 100% tentang itu gitu. Tapi intinya memang kalian harus tetap yakin bahwa di depan sana masih ada Page of Pentacles, masih ada keuangan yang akan datang untuk kalian gitu. Walaupun stuck di sini, walaupun stuck di yang ini ya, di mungkin bisnis yang ini, pekerjaan yang ini. Oke, kalau pertanyaannya boleh pindah kerja nggak Mbak saat ini? Nggak, jangan dulu, jangan. Belum tentu kalau kalian pindah akan lebih baik masalahnya. Nggak kelihatan seperti itu. Jadi harus tetap di sini karena ada yang belum selesai yang harus kalian kerjakan di sini. Tapi cuannya dikit Mbak Lucia. Oke, kalau cuannya dikit, improvisasi my dear. Cari jalan lain untuk dapetin cuan, untuk dapetin duit, untuk dapetin hasil yang tambahan gitu. Apapun, terserah kalian mau ngerjakan apa. Ada yang suka bikin kue, bikin makanan, sok bikin lagi, jual. Nambah-nambah penghasilan, jualnya ke teman kerja. Ya kan, lumayan. Kalian punya kantor yang teman-teman kerjanya suka beli-beli dagangan kalian, ya kan? Oke, ada King of Wands yang terbalik. Ada apa dengan atasan kalian atau superior kalian? Atau orang yang jabatannya lebih tinggi dari kalian? Tidak menyenangkan ya? Gak apa-apa. Itu kan bagian dari perjalanan hidup ya. Bagian dari apa yang harus kalian hadapi. Gini loh, kalian bisa memilih pekerjaan apa atau di tempat perusahaan mana kalian ingin bekerja gitu, atau bisnis apa yang kalian akan kerjakan. Tapi apakah kalian bisa memilih orang-orang yang akan bekerja sama dengan kalian? Gak bisa. Kalau bekerja di satu tempat, atasannya itu ya udah terima nasib, bawahannya itu ya udah terima nasib, terus teman-temannya itu ya udah mingle aja. Nah, kalau usaha masih lumayan tuh, masih bisa, kalian masih bisa nyari pegawai, kalian masih bisa nyari orang yang kerjasama dengan kalian yang mungkin berbagi modal, kayak gitu masih bisa tuh nyari, ya kan. Tapi kalau bekerja di satu perusahaan, kalian nggak bisa memilih orang-orang yang bekerja bersama kalian. Begitu juga dengan superior kalian, atasan kalian nggak bisa milih. Begitu masuk dapat si A, ya udah dialah yang jadi atasanmu, ya kan. Dapat si B, ya udahlah si B itu yang jadi bawahanmu atau teman kerjamu, kayak gitu ya. Jadi emang nggak bisa milih orang. Kalau orang nggak bisa dipilih. Kalau bidangnya, kalau ini bisa, tapi kalau orangnya nggak bisa, ya kan. Kalau bekerja nih, lain kalau usaha, oke. Page of Pentacle yang saya bilang tadi sih masih ada kesempatan, masih ada hasil yang kalian harapkan di sini, di yang sedang kalian kerjakan sekarang. Mau itu usaha ke, mau itu kerjaan ke, masih ada yang akan bisa kalian gali di situ, keuangannya masih bisa kalian dapatkan di situ, ya kan. Terus ada Four of Wands yang terbalik, oke. Makanya saya bilang jangan pergi cepat-cepat dari sini karena masih ada perjalanan yang harus dilalui. Dengan menyebalkan iya. Ya, dengan menyebalkan iya, tapi ya udahlah, dilalui aja, oke. Knight of Sword-nya terbalik sih. Jangan cepet-cepet pindah. Kalian belum tahu di depan sana ada apa, oke. Nanti kita buka lagi lah kartu berikutnya biar kita tahu di depan sana tuh ada apa sebenarnya, oke. Ada Seven of Pentacles. Mungkin masalah yang ada di kalian, sebagian dari kalian sekarang adalah punya penghasilan tapi numpang lewat karena kalian banyak memberi. Nggak apa-apa. Di bacaan-bacaan
zodiak sebelumnya juga mirip-mirip ya, banyak memberi gitu aja. Kayaknya memang ini kan situasinya lagi banyak orang susah ya. Kalau kita punya rezeki ya banyak memberilah. Menurut saya itu jauh lebih bagus. Karena tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau menurut saya ya. Saya paling senang memberi. Kalau diberi senang juga, karena jarang-jarang saya diberi gitu ya. Jadi kalau ada yang ngasih saya kaget, hah? Dikasih? Beneran nih buat saya gitu. Sekecil apapun saya pasti akan amazed gitu. Sekecil apapun saya akan, beneran nih buat saya gitu. Karena jarang banget ada yang dikasih, ada yang ngasih, sorry. Jarang banget ada yang ngasih gitu. Kebanyakan saya yang ngasih dan saya lupa pernah ngasih gitu. Nah, sorry sebentar. Tapi pada saat dikasih bahagia banget. Nah, kalau memang si Sagittarius ini sedang memberi banyak memberi, nggak apa-apa, bagus. Kalian memberikan kebahagiaan bagi orang lain, ya kan? Oke, ada the death yang terbalik sih. Saya bilang ini belum selesai, my dear. Semua yang harus kalian alami di tempat yang ini, di pekerjaan yang ini, di bisnis yang ini belum selesai. Kalian masih bisa menggali-gali lebih lagi di sini supaya mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mungkin cuan yang lebih lebih baik gitu, kemudian apalagi lah, penghasilan yang lebih banyak, something like that ya. Oke, untuk kalian yang udah nggak mikirin, ya nggak, Mbak Lucy, saya nggak mau pindah. Oke, it's okay. Tapi memang kalau galau atau ada rasa kayaknya enakan pindah deh Mbak Lucy, di tempat yang ini kurang enak dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa juga, karena memang ya pilihan ada di tangan kalian untuk memilih tinggal atau pergi. Tapi kalau kalian tanya sarannya dan ngelihat video ini, ya saran saya sih stay di sini, tinggal dulu di sini, di tempat yang ini, di kerjaan yang ini, di bisnis yang ini, di apapun yang kalian kerjakan pada saat ini. Belum banyak yang kalian bisa explore di situ, so explore lagi. Zaman sekarang Google itu udah jadi kayak temen ya. Google aja, saya nyari sesuatu tuh Google aja. Kalau nggak nemu pada saat kalian Google, cari ganti katanya. Ganti kata-katanya untuk di search engine-nya. Jadi ganti kata-katanya, cari barang yang sama dengan kata-kata yang lain, dan kalian akan nemuin gitu apa yang kalian cari. So gali lagi apa yang harus kalian cari di sini, apa yang harus kalian explore di sini. Jangan cepet-cepet pengen pergi ya, karena ini bukan saat yang tepat untuk pergi sih. Ada Four of Swords ya, masih harus menetap di sini gitu. Enak nggak enak ya, seneng nggak seneng ya wis, nggak apa-apa. Saya sih di kartu yang ini belum lihat ada toxic ini ya, lingkungan yang toksik gitu ya, lingkungan yang beracun, nggak begitu sih. Cuma nggak enaknya karena apa? Mungkin karena atasannya yang nggak enak ya, atasannya yang nggak enak sepertinya, itu lebih lebih alasannya itu. Karena teman-teman nggak lihat di sini, ntar coba kita lihat di kartu yang berikutnya. Atasannya yang nggak enak, bukan teman-temannya sih so-so, oke-oke aja, tapi kalian tetap harus di sini. Kenapa? Masih ada cuannya, masih ada keuntungannya, masih ada uangnya, so stay di sini, oke? Ada the temperance yang terbalik sih. Kalau misalnya memang nggak enak ya di sini, nggak apa-apa. Perlu keterbukaan hati, perlu kebijaksanaan, kalian perlu keridoan, keridoan, kemudian legowo, apalagi hal-hal yang harus kalian terima karena memang harus dijalani. Nggak bisa kalian lepasin gitu aja karena emang belum saatnya Sagittarius. Oke? Sih, kartu terakhir kalian di jajaran yang ini adalah the strength. Memang kalian butuh kekuatan dan kalian kuat, bisa banget, kalian bisa. Di posisi ini bisa, nggak ada yang terlalu sulit untuk kalian kerjakan, Sagittarius. Lagi pula Kak, Sagittarius itu adalah orang yang kekeh, keras kepala juga, tapi dalam arti baik. Saya nggak bilang kalau keras kepala itu jelek ya, baik juga kok. Kadang-kadang perlu lo keras kepala,
Saya sendiri saya tahu saya keras kepala. Kalau kita mempertahankan sesuatu yang benar, orang bilang salah ya tetap harus dipertahankan dong, ya kan? So, gak ada yang salah dengan itu. Walaupun kadang-kadang kalau dealingnya sama orang yang lebih tua akan bilang, dasar anak kecil, tahu apa kamu, dasar keras kepala gitu ya. Oke. Hmm, baiklah. Ya ampun, mana tadi yang jatuh? Ini duluan. Oke. Ini duluan. Oh. Ada yang punya atasan cewek? Bikin masalah? Ada yang ketawa tuh senyum-senyum di situ. Atasannya perempuan ya. Ada dulu teman saya bilang, I need one more please. Ada satu orang teman saya dulu bilang katanya dia nggak pernah bisa cocok dengan atasan perempuan. Kalau atasan laki enak, tapi atasan perempuan parah. Saya sih juga pernah mengalami hal tersebut. Atasan perempuan, waduh, susah banget. Tapi begitu saya jadi atasan perempuan dan saya mengerti di mana menjadi seorang atasan perempuan pula gitu kan, itu juga nggak mudah. Kenapa? Emosi perempuan tuh naik turun ya, secara emosi. Tapi ya saya berada di posisi ini udah cukup lama, di posisi atasan udah cukup lama. Udah dari tahun berapa ya saya jadi atasan? Umur saya inget banget pertama kali saya jadi atasan umur saya sudah 32 tahun. Baru jadi atasan, bayangin. Jadi selama saya bekerja itu nggak naik-naik. Tiba-tiba 32 tahun jadi atasan dan itu di luar negeri ya. Jadi saya selalu berpikir Indonesia tuh kadang-kadang tidak menghargai pekerjanya nih gitu kan. Giliran saya di luar negeri malah saya naik baru 8 bulan kerja langsung dapat posisi gitu. Umur saya 32 waktu itu. Cukup sebenarnya cukup ya umurnya gitu. Tapi ya kendalanya masih tetap ada, apalagi anak buah saya 5 orang, 5-5-nya gak ada yang Indonesia. Jadi saya sendiri Indonesia dan 5-5-nya tuh dari Nepal, India, kemudian apa lagi, Maroko, yang 2 ini Filipina. So 5 orang berbeda negara dan saya jadi atasannya. Susah memang. So kalau di bacaan ini terlihat kalian punya masalah dengan atasan perempuan, ya saya bisa maklumi. Coba ambil hatinya. Kalian tahu nggak, dulu saya punya atasan galak banget dari Hong Kong. Galak banget. Yang cowok-cowok aja jiper sama dia gitu. Tapi yang saya lakukan adalah pada saat meeting, saya tidak mau jauh-jauh duduk dari dia. Seriously. Saya duduk di sebelah dia. Jadi kalau dia nih memimpin meeting, saya duduk di sebelah sini. Dan dia selalu bilang, Lucia, tulis notulen gitu kan. Kamu tulis notulen. Oke, saya tulis notulen saya di laptop saya gitu. Itu it works loh. Jadi ya orang yang susah justru ini pesannya dideketin, jangan dijauhin. Kenapa akhirnya cuma saya yang berani duduk di sebelah dia pada saat meeting? Karena saya tahu dia akan melihat yang jauh-jauh, semua ditunjuk, wah gini gitu, dan saya malah cuma disuruh tulis notulen. Oke, padahal itu semua manajer gitu, satu meja itu semua manajer semua ditunjuk-tunjuk sama dia, galaknya luar biasa. Tapi yang saya yang di sebelahnya enggak, karena cuma saya yang berani deketin dia. So untuk kalian juga seperti itu, kalau punya atasan yang susah, ini kebetulan memang cewek ya. Tapi kalau misalnya atasannya pun cowok dan susah didekati, biasanya kalau cowok nggak terlalu begitu sih, tapi ada juga gitu kan. Ya justru kalian sincere aja sama dia, mengerti dia, apapun itu. Tapi saya nggak bisa ngomong secara spesifik ya, karena kan ini general reading. Tapi intinya, kalau ada orang yang susah dan dia itu adalah atasan kalian, jangan dimusuhi. Justru dimengerti dia maunya apa. Ambil silver line-nya, ambil yang baik-baik dari dia. Oh dia galak karena begini, oh dia begini karena gini gitu. Tapi kalau udah kalian tahu dia emang nggak menyenangkan, terus akhirnya kalian mau pergi dari situ, ya terserah. Tapi kalau di bacaan yang ini kan saya bilang jangan pergi dulu, oke? Kita lanjutkan bacaannya. Tadi intermezzo aja. Ada Page of Cup untuk Knight of Pentacles sih.
Page of Cup berarti kalian masih ada harapan di sini. Masih ada yang bisa kalian dapatkan di sini, masih ada keuntungan yang bisa kalian ambil di sini, so stay. Jangan pergi dulu cari pekerjaan baru atau cari apapun yang baru. Gali dulu yang di sini, masih ada. Kemudian untuk Queen of Pentacles yang terbalik tadi saya bilang, ya kalian akan dapat bantuan, ada King of Wands, tapi memang bantuannya nggak terduga. Kalian nggak ngira orang itu yang akan bantu kalian, so it's okay. Untuk King of Wands yang terbalik ada The Empress, makanya tadi saya bilang ada cewek yang jadi atasan kalian ya. Seperti yang intermezzo tadi segitu panjang saya bilang ke kalian, kalau ada yang susah atasan kalian jangan pergi, tapi justru mengerti dia. Bukan saya bilang ini ya kiss ass ya atau jilat pantat. Aduh, kata-katanya nggak pantas. Maksudnya nggak usah juga kayak gitu ya, tapi secara ini aja profesional, kemudian secara berbesar hati juga bahwa bagaimanapun dia atasan kita. Saya punya dulu temen, sebenarnya dia pasangan saya dulu ya, mantan. Itu dia sebel banget sama atasannya, terus bilang gini, dia dulu adik kelas saya di tempat kuliah. Dia nggak dia tuh nggak bisa apa-apa bla bla bla, tapi kan dia ada atasannya gitu. Saya bilang, saya selalu mengingatkan siapapun dia yang jadi atasanmu, mau dia lebih muda, mau mungkin kalian berpikir dia lebih bego gitu kan, atau dulu dia adik kelas kalian, dia tetap atasan kalian, so hormati. Bagaimana kalian mau dianggap, bagaimana kalian mau dihormati kalau kalian nggak menghormati orang lain, apalagi dia atasannya, atasanmu gitu. So hormati atasanmu, dan ya in a way kalian bisa cari jalan secara bijaksana, karena sih ada The Temperance lagi yang kali ini terbuka. So perlu kebijaksanaan kalian dalam menghadapi semua ini. Di Page of Pentacles saya bilang ada cuan yang datang, tentu saja ada Page of Cups, tentu saja akan ada yang datang, tapi memang perlu kebijaksanaan kalian dalam menghadapi ini. Oke? Lanjut dengan Four of Wands, Ten of Swords. Sih, perjalanannya emang sulit, perjalanannya memang penuh kerikil, penuh badai. Nggak apa-apa, jalanin aja my dear, karena itu yang memang harus kalian hadapi pada saat ini. Kalian akan belajar suatu hari nanti, yang seperti saya bilang tadi, saya belajar di masa dimana saya ketemu atasan yang super galak. Saya belajar dari situ, ternyata ada yang bisa diambil dari situ. Oke, lanjut dengan King of Swords yang terbalik dengan Three of Wands. Ini masa depan cocok dengan kalian, bagus di masa depan, so jangan lari dari sini. Oke, ambil keputusan yang bijaksana untuk masa depan kalian. Kalau harus bertahan, bertahan. Jangan ninggalin hanya karena nggak kuat. Kalian harus cari jalan lain, harus merubah pikiran kalian. Nggak bisa ngerubah orang lain, darling. Ubah diri kalian sendiri. Oke? Ada Six of Pentacles-nya, ada Eight of Cups sih. Kalian memang harus banyak memberi, nggak apa-apa, uangnya numpang lewat, selama itu berguna untuk orang lain. Selama itu untuk membantu orang lain, nggak apa-apa, stay di situ aja, stay memberi aja, nggak usah dimasalahkan hal itu ya. Beri aja. Oke, ada The Death yang terbalik dengan The Moon yang terbalik sih. Saya bilang ada yang perlu diselesaikan di sini, dan kalian belum lihat apa itu, kenapa kalian masih harus di sini, tapi kalian akan mengetahuinya suatu hari nanti. So stay. Don't give up. Jangan menyerah di sini. Jangan menyerah dulu. Masih banyak yang bisa digali. Masih banyak yang akan datang. Masih ada bantuan. Atasannya nyebelin, enggak apa-apa. Ubah cara pikir kalian. Ubah cara kalian menghadapi dia. Ubah cara kalian memandang dia. Memandang dalam tanda kutip. Ya. Oke. Kadang-kadang orang yang sulit tuh ada sesuatu di balik itu, dan kalian nggak tahu. The Moon-nya terbalik. Oke. Lanjut dengan Four of Cups di Two of Pentacles. Sih, kalau kalian ngerasa nggak ada yang bisa diambil dari sini dan kalian ingin mempertimbangkannya untuk pergi, jangan. Masih ada yang kalian bisa ambil di sini. Ya, memang belum kelihatan pada saat ini. Pun kalau kalian di sini, apakah duitnya atau cuannya akan
bagus dalam waktu dekat belum. Karena page of Ace of Pentacles-nya terbalik. Belum. Belum sorry. Belum bukan berarti tidak. Belum saat ini. Oke. Kadang-kadang yang perlu, bukan kadang-kadang, memang yang perlu dirubah adalah diri kita. Jadi nanti hasilnya akan lebih baik. Karena kita sudah merubah cara pandang kita sudah merubah cara kita menghadapi ini gitu. Kalau masih stuck di sini dan keuangannya belum membaik, kan itu belum. Nanti akan ada saatnya. Beneran akan ada saatnya. Oke, karena apa? Ada Seven of Cups. Saya bilang ada banyak opportunity, ya bener. Ada banyak pilihan, ya bener. Dan ini semua akan buat kalian di pekerjaan yang ini atau apapun yang kalian lakukan pada saat ini untuk menyambung hidup kalian. Yang penting inovasinya aja yang ditingkatkan. Kalian cari-cari jalan lagi gimana ya supaya ini bisa lebih baik gitu. Soal atasan yang tidak menyenangkan, ya itu saya bilang tadi, ubah cara pandang kalian. Oke. Kalau pertemanan atau coworker nggak ada yang terlihat nyebelin di sini, atau kalian hanya ada yang bakalan menusuk dari belakang, kalau di bacaan yang ini sih nggak kelihatan ya. So bukan itu. Kalau emang atasan ya kemungkinan memang atasan, apalagi kalau atasannya perempuan. Oke. Ya udah, hadapin aja ya. Sagittarius, kalian bisa kok ngadepin. Hanya perlu melunakkan hati kalian sendiri. Kalau ada yang bilang, oh Mbak Lucy kenapa saya yang mesti melunakkan hati? Dia dong yang harus begitu, orang dia yang galak. Nggak gitu sayang. Gimana sih kalian mau merubah karakter orang? Katanya tadi ya, siapa tuh yang bilang, sampai lebaran kuda juga nggak bakalan bisa merubah orang. Itu benar. Yang bisa kalian rubah adalah diri kalian sendiri. So jangan coba merubah orang lain, ubahlah diri kalian sendiri. Oke. Lanjut dengan strength yang ada Page of Pentacles yang terbalik ya. Dibutuhkan keteguhan hati, dibutuhkan kekuatan dalam diri kalian agar keuangannya membaik, dan menghadapi keuangan yang belum kondusif seperti ini ya legowo aja, karena yang baik belum datang. Apakah akan datang? Iya, yes, akan datang. So don't worry, be happy. Saya akan buka beberapa kartu oracle card untuk kartu sama card sama ya untuk menutup bacaan ini. Oke, ini from Archangel. Dan yang satu adalah Angel's Message. Saya mau cari beberapa kartu oracle card lagi deh di Amazon. Yang angel gitu saya suka. Kemudian ada Angel's Prayer. Thank you. Dan Life Purpose aja deh. Life Purpose. Thank you. Yang terakhir, Monology Oracle Card. Thank you. Yang pertama dari Archangel Raziel, Take Back Your Power. Use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. See? Gunakan kemampuan kalian untuk menghadapi ini, gunakan akal kalian, berinovasi lagi supaya segala sesuatunya ini bisa kalian lewati dengan baik, my dear. Lanjut dengan Opal. Your children on earth and in heaven are happy and well cared for by God and the angels. Oke. Kalau kalian sudah punya anak atau pasangan kalian sudah punya anak atau ada anak yang involved di dalam kehidupan profesional kalian ini, ya mungkin ini bacaannya untuk kalian. Kalau memang yang harus kalian beri itu hubungannya dengan anak atau keluarga, ya udah,
seperti yang saya bilang tadi, memberi itu nggak pernah salah ya. Memberi itu akan balik lagi ke kalian, karma bagusnya gitu kan. Terus kalian kan pernah bilang, mungkin ada sebagian kalian yang bilang, enggak Mbak Lucy, saya pernah ngasih tapi salah, orangnya tersinggung. Ya itu case by case ya. Ya next mungkin kalian tanyakan, mungkin itu bukan yang dia butuhkan, jadi pada saat, dan dia mungkin dalam situasi yang sulit, jadi pada saat kalian memberi malah jadi salah gitu ya. Oke, itu case by case. Trust your vibe dari Angel's Prayer ya. Trust your vibe. Thank you Angel, today I choose to trust my intuition and your guidance. Oke, trust your vibe, maksudnya dari dalam diri kalian, kalian pasti punya kayak insting ya, atau perasaan, oh ini bener, oh ini salah gitu. Jadi tetaplah berpegang pada itu, tetaplah oke, ini yang harus dilakukan gitu ya. Ya ikuti juga kata hati, walaupun mungkin ada saran-saran dari orang lain, keputusan tetap ada di tangan kalian. Yang selanjutnya, life purpose kalian, artis. Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Saya nggak tahu ini make sense untuk kalian atau enggak. Katanya kalau kalian mengikuti segala sesuatu yang berbau-bau art ya, entah itu menggambar, menyanyi, apapun itu, pokoknya yang berbau-bau seni, itu bagus untuk menunjang karir kalian dan di setiap aspek kehidupan kalian. Saya nggak tahu apakah Sagittarius cukup artistik untuk ini. Kalau saya ngomong ini buat Aquarius make sense. Kalau saya ngomong ini ke Leo make sense. Ke Virgo, ke Scorpio, Gemini atau Cancer atau Pisces ini lebih make sense. Tapi untuk seorang Sagittarius nggak tahu kenapa ini yang muncul. Mungkin begini. Mungkin kalian terlalu strict, terlalu keras dengan diri kalian sendiri, terlalu keras dengan hidup kalian sendiri. So diharapkan kalian mungkin melakukan hal-hal yang di luar dari itu. Mungkin kalian nggak suka sesuatu yang berbau art banget gitu. Tapi sesekali bolehlah ke situ untuk mengurangi stres kalian supaya kalian tidak terlalu keras dengan diri kalian sendiri maupun hidup kalian sendiri gitu. Ya art kan bisa berbentuk apa aja, kalian bisa gali sendiri. Makanya saya bilang tadi, berinovasi itu juga bagian dari art menurut saya. Berinovasi dan melihat kemungkinan apa yang bisa kalian lakukan supaya ini bisa dilewati dengan enak, dengan tidak terlalu stres gitu ya, Sagittarius. Lanjut dengan a very climax approaches. Ya ada yang berganti, ada full moon, ada kemudian full moonnya ya full moon, kalau nggak salah full moonnya bener-bener yang besar gitu ya, apa sih, big moon atau apa namanya. Kemudian ada juga tanggal 27 itu Mercury retrograde. So memang ada pergantian di sini, pergantian di semesta, jadi juga membuat pergantian mood atau mood changing atau juga mood swing, something like that. Saya nggak yakin apakah mempengaruhi Sagittarius, karena Sagittarius biasanya kurang peka dalam hal-hal kayak gitu. Lebih peka di yang zodiak-zodiak saya tadi sebutin. Tapi ya mungkin berimbas juga di sini, I don't know. Makanya ini diingetin, bisa aja. Karena ya walaupun kalian Sagittarius, di dalam diri kalian pasti ada yang lain-lain, pasti ada zodiak yang lain, di moonnya mungkin, di Venusnya, di ascendannya, di tempat-tempat lain, di 12 rumah di dalam kehidupan kalian, di dalam diri kalian itu kan masing-masing punya zodiak masing-masing ya. Oke, segini aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya berharap yang terbaik aja untuk kalian, hadapi apapun itu ya, nggak usah terlalu stres Sagittarius. Terima kasih sampai di sini kalian masih mengikuti ini.
Kita ketemu lagi ya di video-video mendatang. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Salam light angel and love and bye.